Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yusrieli, NIM H021181302. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi fisika kuantum mengenai fungsi eigen dari operator Hamiltonian. Fungsi eigen dapat diartikan sebagai fungsi asli yang didapatkan pada parameter fisis. Misalnya, energi yang harus beroperasi pada fungsi gelombang dengan operator mekanika kuantum. Operator yang terkait dengan energi ialah Hamilton, yaitu operator energi total dengan menggantikan ungkapan energi tersebut dengan operator momentum dan posisi. Operator Hamiltonian memiliki fungsi eigen dan nilai eigen yang banyak. Dan karena fungsi eigen ini memiliki vektor, maka ia mampu menjangkau setiap bagian yang disebut sebagai superposisi vektor-vektor eigen. Jika dikatakan bahwa ruang vektor dimensi terbatas dan melihat mengenai matriks Hamilton, vektor eigen akan memberikan dasar untuk ruang vektor. Hal ini disebut sebagai teorema spektral dalam matematika. Jadi, pada dasarnya dibutuhkan sebuah persamaan mengenai pertimbangan koleksi fungsi eigen dan nilai eigen dari operator Hamiltonian Q. Dari persamaan ini di mana Q psi1 sama dengan Q1 psi1 dari X. Q psi2 sama dengan Q2 psi2 dari X, di mana Q merupakan operator, psi merupakan fungsi eigen, dan Q merupakan nilai eigen, di mana jika fungsi psi adalah suatu fungsi eigen untuk operator tersebut atau operator Hamiltonian Q, maka nilai eigen Q yang ini bisa saja merupakan distrik. Dan dalam kasus seperti ini, kita dapat mengatakan bahwa variabel fisika adalah terkuantisasi. Dan indeks dari Q yakni ini atau di sini ada 1, memainkan peran pada bilangan kuantum yang menentukan posisinya. Dari persamaan ini, tidak ditentukan apakah itu himpunan terbatas atau tidak terbatas. Sebuah klaim menyatakan bahwa fungsi eigen bisa diatur memenuhi hubungan berikut, di mana integral dx dikali psi star dari x dikali psi j dari x sama dengan delta ij. Dalam hal ini, himpunan fungsi eigen bersifat ortonormalitas. Ortonormalitas artinya bahwa setiap fungsi memiliki norma satuan. Persamaan dari sini, dapat dilakukan untuk mengukur seberapa berbedanya satu fungsi dari fungsi yang lainnya. Karena jika terdapat fungsi yang sama, maka nilai dari psi i star dari x dan psi j dari x tidak terpisahkan dan tetap nilainya positif. Selanjutnya, kita asumsikan di awal bahwa Qi tidak sama dengan Qj. Dengan membuktikan ortonormalnya, maka integral dx dikali psi i star dikali Qi dikali psi j sama dengan integral dx dikali psi i star dikali Qj dikali psi j sama dengan Qj integral psi i star dikali psi j, di mana nilai dari psi i dan psi j adalah fungsi eigen daripada Q atau operator Hamiltonian. Kemudian, persamaan yang kedua, di mana integral dx dikali dalam kurung Q psi i star dikali psi j sama dengan integral dx dikali psi i psi j star dikali psi j sama dengan Qi integral dx psi i star dikali psi j, di mana Q merupakan nilai eigen untuk operator Hamiltonian Q, sehingga Q ini kita keluarkan dari integralnya sebagai angka dari Q atau operator Hamiltonian.
Karena integralnya sama dalam kedua kuantitas ini, maka ditunjukkan persamaan bahwa QI dikurang QJ. Integral psi I star dikali psi J dx sama dengan 0. Dari persamaan sebelumnya, kita mengasumsikan bahwa QI tidak sama dengan QJ. Kita asumsikan di awal tadi bahwa QI tidak sama dengan QJ, sehingga nilai dari psi I dan psi J harus 0. Pembuktian ini kemudian disempurnakan dengan sebuah degenerasi, di mana pada degenerasi ini memungkinkan adanya beberapa fungsi eigen yang berbeda, namun nilainya sama. Kita misalkan pada sebuah partikel yang bergerak dalam suatu lingkaran dan memiliki energi yang sama. Dari setiap partikel itu, masing-masing memiliki energi yang sama, namun pada lingkaran itu, ia akan melewati setiap bagian pada area yang berbeda. Itu bisa dikatakan sebagai degenerasi, yakni memiliki fungsi eigen yang berbeda namun nilai eigen yang sama. Adapun tadi mengenai ortonormalitas adalah jika terjadi sebuah transformasi linear dan membentuk kombinasi linear, sehingga muncul sebuah kata yang diartikan sebagai ortonormalitas. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat pagi.